Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita mau ibadah hari Minggunya. Kita siapin Alkitab kita ya. Adik-adik boleh ambil dulu Alkitabnya ya. Nah, kalau udah, kita mau nyanyiin satu lagu nih Kak. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan satu buah pujian. Adik-adik boleh bangun berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Hanya Engkau. Nah, sekarang kita akan buka ibadah kita dalam doa dulu ya. Lipat tangannya adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bertata dalam kerajaan surga. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan Mazmur pujian. Ayo buka Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 62. Ayo yang punya Alkitabnya dibuka. Dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, kita simpan lagi Alkitab kita ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah pujian lagi yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
Berjumpa lagi dengan Kak Jejes. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Kak Jejes mau ajak teman-teman semua untuk bersatu hati di dalam doa. Yuk teman-teman, kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu Bapa di dalam hidup kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas kami, agar kami mengerti, terlebih Bapa pakai kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabda Tuhan Yesus atas kami, karena kami siap mendengar. Amin. Nah teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 3-4. Teman-teman boleh buka ya Alkitabnya. Yoel 1 ayat 3-4. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Jejes akan bacakan untuk kita semua ya. Yoel 1 ayat 3-4. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, sekarang Kak Jejes mau tanya, teman-teman ada yang tahu nggak apa tugas dari Nabi? Ya, tugas dari Nabi adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Yoel mendorong umat untuk bertobat, dan Nabi Yoel menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Nah teman-teman, di ayat yang ketiga itu menceritakan tentang umat Israel wajib untuk meneruskan kehendak Allah dan perbuatannya kepada anak-anak mereka. Dan di ayat yang keempat itu menceritakan tentang kebinasaan total. Dalam ayat ini diperlihatkan bahwa tulah itu membinasakan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu dimakan oleh belalang. Di sini Yoel menuntut supaya firman Tuhan yang disampaikan akan diceritakan secara terus-menerus setiap generasi. Bukan hanya pada saat keadaan darurat saja, tetapi itu secara terus-menerus diceritakan dari generasi ke generasi. Kenapa diceritakan dari generasi ke generasi? Harapannya adalah untuk menjadi pembelajaran bagi seluruh generasi turun-temurun, sehingga setiap generasi dapat menjadikan firman Allah dan berbagi peristiwa yang dialami sebagai sebuah pembelajaran iman untuk tetap setia kepada Allah. Nah teman-teman, karena itu ada dua hal yang ingin disampaikan Nabi Yoel kepada kita semua. Yang pertama adalah Nabi Yoel berharap kita sebagai orang percaya harus senantiasa mau mendengar pengajaran tentang firman Tuhan yang telah diberikan oleh siapapun. Mau dari papa mama, dari kakak layan, dari om tante, dari oma opa, atau siapapun yang dimana harapannya firman Tuhan yang telah kita dengar itu bisa menjadi perubahan bagi hidup kita menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar harus berani kita ceritakan kepada semua orang. Teman-teman, firman yang sudah Kak Jeje sampaikan ini mau mengajak kita semua bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi mengajak kita untuk berani menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, baik ke papa mama, ke teman-teman, ke kakak adik, ke om tante, atau siapapun, karena kita diutus untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Teman-teman, kita juga bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan melalui perilaku kita. Bagaimana caranya? Dengan melakukan setiap kehendak Allah. Ketika kita mau melakukan kehendak Allah, maka orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan bukan hanya bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan, tapi bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jadi teringat nih sama salah satu tokoh Alkitab, yaitu Stefanus. Stefanus menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus dengan hikmat yang dari Roh Kudus. Dia menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Tapi hal ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana ya kelanjutan kisah Stefanus? Berikut videonya. Jadi Stefanus itu adalah anak Tuhan, seorang bapak-bapak yang sangat cinta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dia diurapi oleh Roh Kudus.
dia bisa melakukan mujizat-mujizat banyak sekali. Nah, pada waktu dia sudah melakukan mujizat-mujizat, orang pada heran. Wah, ini orang yang percaya kepada Kristus. Nah, suatu kali adik-adik ada nih orang yang mulai rada nggak seneng. Namanya kalau saksi Kristus tuh kadang ada yang nggak seneng. Itu bapak-bapak yang pinter kitab suci mencoba untuk debat sama Stefanus. Yang nggak seneng itu adik-adik nanya-nanya yang susah. Tapi Bapak Stephen tadi bisa jawab. Wah, Bapak Stephen itu pinter, ciamik. Dia sangat diberikan hikmat sama Tuhan. Nah, karena tuh bapak-bapak yang tadi, yang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu yang nggak seneng sama Stephen, makin nggak seneng adik-adik. Nah, mereka coba ngumpulin orang, cari ide. Gimana ya caranya ya, supaya kita bisa menuduh si Stefanus itu, si Stephen itu. Nah, mereka mulai menghasut beberapa orang. Nah, gimana? Pokoknya kita harus menyeret si Stefanus itu ke pengadilan agama. Jadi akhirnya mereka berhasil menghasut orang dan membawa Pak Stefanus itu ke depan mahkamah agama, di depan imam besar. Nah, adik-adik, nih Rasa mau tampilkan gambarnya nih ya. Lihat di situ adik-adik, Pak Stefanus kayak mau diadili. Aduh, kasihan banget dia. Lalu Pak Imam Kepala Besar tanya, katanya engkau menyampaikan hal yang tidak benar. Apakah itu benar? Lalu adik-adik, Pak Stefanus ini menjawab. Dia justru mengatakan isi kitab suci adik-adik, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang mati dan bangkit, yang menebus orang semua, dan setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Kira-kira gimana ya reaksinya bapak-bapak yang ada di mahkamah agama? Kira-kira senang nggak adik-adik? Nggak senang. Bapak di mahkamah agama itu nggak senang, imam besar juga nggak senang. Wah, adik-adik, akhirnya mereka justru sangat marah. Mereka kok diajarin sama si Stefanus, emang dia siapa? Adik-adik, malah si bapak-bapak yang ada di mahkamah agama itu nggak senang adik-adik. Mereka nggak senang sama Stefanus. Akhirnya adik-adik, pada saat mereka mau cari cara gimana menghukum Pak Stefanus tiba-tiba melihat ke langit dan dia melihat adik-adik Tuhan Yesus di sana. Wah, setelah melihat Tuhan Yesus adik-adik, Pak Stefanus berkata, aku telah melihat Anak Manusia. Wah, adik-adik, lalu banyak orang yang ada di pengadilan itu berteriak, ayo kita hukum dia, kita seret dia. Wah, adik-adik, mereka semua pengen menghukum Pak Stefanus ini. Nah, akhirnya si Stefanus ini dibawa keluar kota. Dia mau dihukum. Nah, adik-adik, hukuman apa yang dia terima? Sangat jahat. Dia dilempari batu adik-adik. Dilempari batu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai banyak sekali. Akhirnya sebelum meninggal, Pak Stefanus bilang, Tuhan terimalah rohku, Tuhan ampunilah mereka. Lalu Pak Stefanus meninggal. Nah, adik, saat itu Stefanus adalah saksi Kristus yang berani membela Tuhan sampai mati. Teman-teman, dari video Stefanus barusan dan dari pesan Nabi Yoel, Kak Jejes mau mengingatkan lagi nih, kita harus bisa menjadi saksi Kristus yang bisa menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Kita harus tetap menceritakan yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, tiba saatnya untuk Kak Jejes kasih tahu aktivitas apa yang bisa teman-teman kerjakan dari rumah.
Untuk hari ini aktivitas kelas tanggung dan kelas kecil sama ya, yaitu teman-teman semua membuat sebuah video tentang kebenaran yang pernah teman-teman lakukan. Contohnya nih, teman-teman cerita dalam video tersebut ada teman yang mau mencontek, tetapi teman-teman menyatakan bahwa mencontek itu tidak baik. Teman-teman menegur teman tersebut karena teman-teman mau menyatakan kebenaran, mencontek itu tidak baik. Nah, video yang sudah dibuat, teman-teman boleh upload dan di-tag ke @PAWismaAsih. Atau jika teman-teman yang tidak mempunyai Instagram, teman-teman boleh mengirimkan kepada kakak layan. Nah, teman-teman, tiba saatnya untuk Kak Jejes kasih tahu aktivitas apa yang bisa teman-teman kerjakan dari rumah. Untuk hari ini, aktivitas kelas tanggung dan kelas kecil sama ya, yaitu teman-teman semua membuat sebuah video tentang kebenaran yang pernah teman-teman lakukan. Contohnya nih, teman-teman cerita dalam video tersebut ada teman yang mau mencontek, tetapi teman-teman menyatakan bahwa mencontek itu tidak baik. Teman-teman menegur teman tersebut karena teman-teman mau menyatakan kebenaran, mencontek itu tidak baik. Nah, video yang sudah dibuat, teman-teman boleh upload dan di-tag ke @PAWismaAsih. Atau jika teman-teman yang tidak mempunyai Instagram, teman-teman boleh mengirimkan kepada kakak layan. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bersatu hati di dalam doa penutup setelah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, teman-teman, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di pagi hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami mau menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Mampukan kami Bapa, berikan kami hati yang berani untuk menceritakan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami selanjutnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, aktivitasnya dikerjain. Kak Jejes tunggu hari ini. Dadah! Nah, adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Ceria. Nomor berapa sih, Kak? Kidung Ceria 199, suka menunjukkan. Tiba saatnya untuk kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarkan kami Tuhan untuk berani menyatakan setiap firman Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menyertai. Terutama Tuhan dalam COVID saat ini yang sedang marak terjadi di
negara kami, bahkan di dunia. Mari Tuhan yang pulihkan agar keadaan ini boleh kembali normal seperti sedia kala. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijakan yang daripada Tuhan. Tuhan juga yang memberi mereka kesehatan. Berkati Tuhan setiap tenaga medis juga yang bekerja untuk proses penyembuhan dari setiap orang yang terkena COVID ini Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk pendidikan kami Bapa. Biar Bapa yang mau menjaga kami, melindungi kami dalam pendidikan kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat kecerdasan yang daripada Tuhan. Biar kami tetap semangat Tuhan, biar kami tetap mau belajar sungguh-sungguh untuk dapat menggapai masa depan yang baik yang bersama Tuhan. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang jaga dan sertai kami. Tuhan, di pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Biar Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam apapun Tuhan pergumulan yang boleh dihadapi kedua orang tua kami, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tuhan yang mau menjadi hikmat juga atas mereka. Tuhan yang mau terus memberkati dalam kesehatannya. Tuhan, di pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan yang mau jamah, Tuhan yang mau pulihkan, berkati setiap obat yang dimakan Tuhan, biarlah itu semua menjadi sumber kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga yang mau memberkati kami semua yang saat ini sedang bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Tuhan yang tahu setiap keinginan kami, Tuhan yang tahu pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai kehidupan kami, Tuhan yang menjadikan kami saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap apapun, setiap masa depan kami itu semua boleh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik tetap berikan persembahannya di rumah ya. Nanti adik-adik boleh kasih ke mama atau papanya. Kita akan menyanyikan lagu O Sukacitaku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan juga, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini juga boleh berguna Tuhan bagi gereja ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah. Sekarang kita akan nyanyikan lagu terakhir kita berjudul boleh bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya tidak
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga mulai sampai akhirnya ini Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, Tuhan boleh bimbing ibadah kami ini Tuhan. Ntar kami akan melanjutkan aktivitas kami juga, biar Tuhan memberkati setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sampai ketemu di minggu Minggu yang depan. akan datang ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.